Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, para kiai, para asatidz, para ulama, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam kajian Tafsir Jalalain yang kali ini kita akan bahas masalah yang terkait dengan ibadah haji. Di sini akan dimulai halaman 29 baris kedua paling akhir ketiga ya. Laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha katatnya lagi. Hah? Oh, satu lagi. Ya. Wa'lamu. Enggak, ini akhir ayatnya Sadidul Iqab, itu akhir ayat ya. Kemudian ayat baru Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Faman faradha fihinna hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Kemudian wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang artinya ibadah haji itu telah ditetapkan dalam bulan-bulan yang telah ditentukan. Faman faradha fihinal hajj, siapapun yang melaksanakan ibadah haji pada bulan-bulan tersebut, fala rafasa, artinya maka dia tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ini terutama ketika dalam busana ihram. Ibadah haji, kewajiban busana ihram itu pertama ketika akan wukuf di Arafat. Kemudian setelah itu tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Nah, tahallul ini memotong rambut dan ketika itu boleh melepas busana ihramnya, tapi belum boleh hubungan suami istri, fala rafasa tadi. Kemudian setelah melaksanakan jumroh Aqobah, itu baru boleh tahallul tsani. Jadi tahallul dalam ibadah haji itu ada dua kali. Tahallul awal ada yang setelah wukuf itu kemudian menuju ke Makkah melaksanakan tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul awal. Tapi karena banyaknya jamaah dibagi dua,
sebagian ke Ka'bah, sebagian ke Mina melaksanakan tawaf ifadah. Nah, setelah tawaf ifadah tapi belum melaksanakan melempar jumroh Aqabah, boleh tahallul awal walaupun belum melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Jadi dibagi dua. Yang ke Mekah tawaf ifadah, sa'i, kemudian tahallul awal. Kalau yang ke Mina lempar jumroh Aqabah, tahallul awal. Dan setelah itu bergantian. Yang Mina ke Mekah, yang Mekah mabit di Mina 3 hari. Nah, setelah yang dari Mekah ke Mina, kemudian melempar jumroh Aqabah, tahallul tsani. Yang dari Mina ke Mekah, maka tawaf ifadah, kemudian sa'i dan tahallul tsani. Jadi ini karena banyaknya jamaah. Ini ijtihad dari Mufti Saudi setelah melihat banyaknya jamaah. Kalau zaman Rasul itu dari Arafah menuju Mekah tawaf ifadah, sa'i, tahallul awal. Kemudian baru menuju ke Mina, lempar jumroh Aqabah, tahallul tsani. Nah, itu pada masa Rasul. Saat ini tidak mungkin seperti itu karena nanti antreannya sangat banyak dan bisa jadi yang terakhir akan terlambat, ya, habis waktu sehingga dibagi dua. Nah itu ya. Nah bapak-bapak, ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah melaksanakan ibadah haji tentu masih ingat ya. Apakah setelah dari Arafah langsung ke Mina atau langsung ke Makkah? Kalau seperti langsung ke Mina dulu. Toa lentar jumroh Aqabah, langsung tahallul awal, potong rambut. Ini belum lontar jumroh selama 3 hari, belum ya. Itu Aqabah dulu. Baru setelah itu ke Mekah untuk tawaf ifadah, sa'i, tahallul tsani. Nah itu ya, setelah tahallul tsani ini bebas. Fala rafasa jima'un fihi, tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Wala fusuqa ma'asi, artinya tidak boleh melakukan kemaksiatan, hal-hal yang buruk. Nah ini hal buruk yang sering terjadi, nukar sendal. Nah, ya. Karena lupa naruh, bapak-bapak kalau ke sana masuk dilihat pintunya nomor berapa. Dan ketika meletakkan sandal dilihat raknya nomor berapa. Karena raknya semua sama, kalau tidak ingat nomor, lupa di mana meletakkan sandal. Saya kemarin juga begitu. Saya kemarin dari Padang, MTQ, sholat Jumat kemarin di masjid yang besar, jamaahnya banyak sekali. Saya meletakkan sandal di rak, pulangnya saya lupa rak nomor berapa tadi. Saya cari kok nggak ada. Wah ini orang jamaah, ada pula yang ngambil sandal saya. Saya cari sampai setengah jam lebih. Akhirnya, aduh, gimana ini? Ketika saya bingung, teman saya nyari apa sandal, warnanya yang hitam, taruh di rak. Coba dilihat sana paling ujung. Oh ini dia. Nah ketemu. Setengah jam lebih nyari, nggak ketemu. Nah, enggak. Ah betul. Nah, dibungkus itu selamat. Nah kalau umroh atau ibadah haji sering diberi kantongan untuk sandal. Maka lebih baik sandalnya dimasukkan, dibawa masuk, nanti dengan tas lain ditaruh di samping atau di depan ketika sholat. Nah itu lebih aman. Nah itu ya pengalaman itu. Fala fusuqo atau tidak boleh
melakukan kemaksiatan. Di antara kemaksiatan ini adalah yang terkait dengan larangan saat ihram, membunuh hewan, memotong pohon, itu termasuk fusuk ya, yang tidak dibolehkan. Dan yang terakhir ini adalah wala jidala, dan tidak boleh bertengkar. Karena kalau di masjid ini kita alhamdulillah bisa tertib. Saya kalau di Masjidil Haram nggak ada itu tertib. Orang datang belakangan langkai aja itu, orang lagi sujud pun dilangkai gitu ya. Nah itu nggak tertib. Mendingan kalau kakinya bagus ya. Itu kakinya hitam, kotor, wah itu sering terjadi. Nah alhamdulillah kita di masjid-masjid kita itu lebih tertib. Kenapa? Karena kita jamaahnya sedikit. Paling satu masjid ini berapa ratus. Kalau Masjidil Haram bukan berapa ratus. Bisa jadi seluruh masjid itu berapa juta. Terutama saat setelah Arafah, semuanya ngumpul di masjid, nah itu berapa juta. Nah, bapak-bapak yang sudah ibadah haji pasti menyaksikan. Sehingga yang terlambat tidak bisa masuk masjid, sholatnya di jalanan. Jalanan itu penuh orang sholat. Kalau yang di hotel, sholatnya di halaman hotel. Nah, sehingga banyak jamaah ingin bisa sholat di masjid atau ingin lagi sholat di depan Ka'bah. Maka kalau zuhur jam 12, jam 10 sudah harus berangkat ke masjid. Nah itu karena banyaknya. Nah kalau sekarang kita lihat di tayangan TV, karena larangan ibadah haji dan umroh, Ka'bah menjadi sepi. Yang tawaf barisnya teratur rapi, ya. Nah, tidak desek-desekan. Nah, ini. Ya kalau melihat kerapian, nah sekarang ini. Jadi kalau ketika bebas, suasana normal, sangat banyak jamaahnya, gitu ya. Wala jidala, sehingga kebanyakan jamaah ini kadang-kadang menimbulkan salah paham, terjadi cekcok. Nah ini tidak boleh, ya. Sehingga ketika ibadah haji ini harus dihindari. Wala jidala fil hajj, tidak boleh bertengkar, apalagi berantem, berkelahi ketika melaksanakan ibadah haji. Wa fi qiraatin bi fathil awwalain wal murad fi salasatin nahi. Nah ini ada yang mengatakan di sini yang dimaksud tidak boleh melakukan rofas, fusuk atau jidal tadi 3 hari. Pada saat haji 3 hari dimaksudkan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik ini ada larangan macam-macam itu. Ya. Wa ma taf'alu min khairin kasodakotin, apapun yang jamaah lakukan untuk kebaikan, kasodakotin seperti memberi sedekah. Jadi kalau umroh haji habis sholat, begitu keluar banyak orang yang meminta-minta. Begitu salah satu jamaah mengeluarkan uang, langsung diserbu, ya. Banyak kali datang. Nah kalau ikhlas, bagikan. Biasanya jamaah yang pinter nukar realnya, 1 realan, gitu ya. Misalnya punya 20 real, ditukar 1 real. Begitu keluar sedekah, kasih 1 real, 1 real. Banyak sekali yang datang. Biasanya begitu, ya. Wa ma taf'alu min khairin, apapun yang kalian lakukan, apapun kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan seperti sedekah, ya'lamullah, Allah pasti mengetahuinya. Fayujazikum,
maka Allah akan membalas semua yang kamu lakukan. Wajajikum bihi wa nazala fi ahli Yaman wa kanu yahijjuna bila zadin fayakununa kallan linnas. Artinya apa? Ini pernah terjadi pada jamaah yang berasal dari Yaman. Mereka dari Yaman melakukan ibadah haji, tetapi tidak membawa bekal. Akhirnya mereka selalu mengharapkan bantuan jamaah lain. Nah, di sini ya, ayat ini wa ma taf'alu min khairin, ayat ini terkait dengan jamaah berasal dari Yaman pada masa Rasul. Mereka datang untuk ibadah haji tapi tidak bawa bekal. Maka turunlah ayat ini. Nah, yahijuna bila zadin, tanpa bekal, fayakununa kallan, maka mereka semua menjadi beban bagi orang-orang lain. Karena itu kemudian perintahnya wa tazawwadu, maka lengkapilah dengan bekal yang cukup kalau ingin melaksanakan ibadah haji. Karena itu kalau kita di Indonesia yang ingin melakukan ibadah haji, pertama harus punya dana untuk ONH. ONH sekarang mungkin sekitar 35 sampai 40 juta. Itu aja. Kalau itu aja, berarti di sana tidak punya apa-apa. Makan sudah dijamin. Karena dari dana tadi ada yang dikembalikan untuk makan sampai selesai. Tapi nggak bisa beli apa-apa, nggak bisa sedekah. Kalau melanggar nggak bisa bayar dam, repot. Karena itu para jamaah haji pasti membekali dirinya dengan dana uang saku untuk keperluan itu. Paling tidak bayar dam. Nah itu ya. Nah ini kadang-kadang bawa uang saku 10 juta, mungkin kalau hemat cukup. Tapi ternyata sebelum berangkat walimatus safar. Nah ini menghabiskan dana lumayan juga. Undang tetangga, handai tolan, jamaah masjid untuk minta doa agar perjalanannya selamat. Dulu waktu saya kecil, kalau orang walimatus safar, kemudian mereka diarak dengan pakaian putih-putih. Kenapa? Karena dianggap kembali atau tidak, wallahu a'lam. Putih-putih itu ibarat kain kafan. Dan jamaah tadi, calon jamaah, dianjurkan membuat surat wasiat. Nanti kalau tidak kembali, ahli warisnya siapa, beras siapa. Karena pada zaman dulu ibadah haji itu lama. Alhamdulillah sekarang 40 hari saja, itu pun dengan pesawat. Kalau dengan kapal minimal 3 bulan. Zaman dulu. Zaman dulu mahal juga. Dulu kakek saya mau ibadah haji itu menjual 40 kerbau. 40 bahasa. Kalau sekarang satu kerbau 15 juta, misalnya 40 berarti 600 juta. Nah, zaman dulu. Kalau sekarang alhamdulillah cuma 3 kerbau sudah cukup. 3 kerbau. Dulu bukan sapi yang dipelihara kakek saya, itu kerbau. Karena kerbau bisa digunakan untuk membajak sawah. Kalau tempat saya dulu membajak sawah kayak kerbau. Nah itu ya. Nah, itu. Alhamdulillah dengan kemajuan teknologi kita sekarang menikmati hidup ini lebih mudah. Kalau dulu orang cuci di sumur, di sungai dan sebagainya. Sekarang sudah banyak mesin cuci.
masukkan tancap listrik, tinggal tidur. Nah, ya. Kalau dulu nyuci sambil tidur nggak bisa ya, nggak bisa. Masak nasi juga gitu ya. Dulu harus diaroni, dipindahin, dikipas. Sekarang pakai rice cooker. Masukkan beras, kasih air, tancepin, tinggal pergi masak. Ya. Nggak takut gosong. Kalau zaman dulu kalau nggak ditungguin, gosong gitu ya. Nah ini kemajuan teknologi. Karena itu Allah berfirman, ketika terjadi kasus jamaah haji dari Yaman tidak membekali diri dengan dana yang cukup, sehingga mereka menjadi beban bagi orang lain, maka Allah mengatakan, wa tazawwadu, bekalilah dirimu dengan kelengkapan dana yang cukup, ma yablughukum lisafarikum, yang dapat memenuhi keperluan ketika melakukan safar atau ibadah haji. Fa inna khairaz zati taqwa. Tapi kemudian Allah mensyaratkan sebaik-baik bekal itu bukan hanya dana, tapi yang lebih penting adalah takwa. Takwa di sini maksudnya apa? Takwa di sini maksudnya adalah keikhlasan dalam melaksanakan ibadah haji dan keinginan kuat untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Kenapa demikian? Karena sebagian jamaah ternyata saat melakukan ibadah tidak sepenuhnya setulus hati. Ketika sa'i, dia mengatakan, ini ibadah macam apa? Ibadah kok lari-larian sana kemari. Nah, artinya dia tidak menghayati apa sunnah Rasul. Maka kadang-kadang kita nggak tahu. Karena itulah tiap kelompok disiapkan pembimbing. Disitulah saat jamaah tidak tahu bisa bertanya. Ya Ustaz, kenapa tawaf itu harus diawali wudu? Kenapa yang lain tidak? Sa'i wudunya sudah batal, tidak masalah. Ya tawaf mesti dalam keadaan suci. Kalau buang angin harus keluar wudu kembali. Nah, ini perlu ditanyakan. Jadi jangan asal, oh tadi dianjurkan begini, udah ikuti. Maka mengikutinya tadi kurang dengan pemahaman yang lengkap. Ada baiknya ketika harus begini tanya, kenapa harus bersuci? Mengapa mutarnya harus 7 kali? Oh itu sunnah Rasul. Ya sunnah Rasul pasti ada penjelasannya. Nah, di situ ya. Karena ternyata semua itu ada penjelasannya. Kenapa harus suci ketika tawaf? Tawaf mengelilingi Ka'bah. Ka'bah ini diibaratkan adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ibarat. Nah, karena Allah Maha Suci, maka yang tawaf pun harus dalam keadaan suci. Nah, gitu. Jadi kenapa harus suci? Karena tawaf itu suatu ibadah yang langsung akan berkomunikasi dengan Allah. Sehingga seperti sholat, kita komunikasi pada Allah. Karena Allah Maha Suci, maka dalam Islam semua yang akan melaksanakan sholat wajib mensucikan diri dulu. Ya, wajib mensucikan. Karena itu tanpa wudu sholatnya dianggap tidak sah. Bahkan dalam usul fikih dikatakan malayatimmu bihil wajib illa bihi bahwa wajib. Artinya apa? Suatu kewajiban
tidak akan sempurna bila tidak diawali dengan satu kegiatan, maka kegiatan itu menjadi wajib. Sholat tidak sempurna, tidak sah tanpa diawali wudhu. Karena itu wudhu merupakan kewajiban bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Nah, haji, tawaf juga begitu. Kenapa berputar 7 kali? Nah, 7 kali. Terus kenapa berputarnya ke arah kiri? Jadi ke arah kiri. Kalau jam itu ke arah kanan. Nah, kalau kita tawaf ke arah kiri. Ini tuntunan Rasul. Ternyata diteliti secara ilmiah. Setelah diteliti secara ilmiah ditemukan jawaban. Bumi kita berputar dari kiri ke kanan. Maka kalau kita juga berputar dari kiri ke kanan, itu saraf akan terganggu. Ini Bapak bisa buktikan sekarang. Bapak berdiri, kemudian berputar ke kanan. Berputar kanan 7 putaran atau 5 putaran atau 10 putaran, setelah itu berhenti. Apa yang terjadi? Bapak akan goyang, akan jatuh. Kenapa? Karena saraf keseimbangan terganggu dengan putaran yang berlawanan dengan evolusi. Tapi kalau Bapak berputar cepat dari kanan ke kiri, berhenti tidak apa-apa. Mungkin ada yang pernah melihat tarian Darwis, yaitu pakai apa itu? Gamis yang panjang, berputar kencang ya, sehingga nanti gamisnya mengembang kayak payung. Ketika berhenti mereka nggak apa-apa. Kenapa? Karena berputarnya dari kanan ke arah kiri. Nah, karena itu tawaf juga berputar dari arah kanan ke kiri. Tangan kiri atau bahu kiri selalu menuju Ka'bah. Tangan kanan, bahu kanan di luar Ka'bah. Nah ini artinya berputar. Kemudian bapak-bapak sering memutar mur, ya, atau obeng mengencengin paku baut. Kalau bapak ke kanan mengencangkan ya, arah mur kemana? Kanan. Iya, ini tata tepin. Saya putar kanan. Murnya kemana? Lo kan ke kanan. Murnya kemana? Pakunya kemana? Ke bawah. Kan ini ya, saya tancapin mur, saya putar paku itu ya, ke kanan maka ke bawah. Tapi kalau saya buka ke kiri, kemana itu? Ke atas. Inilah simbol ke atas itu simbol menuju pada Allah. Nah, itu filosofinya. Kenapa memutar ke kiri? Karena ke kiri itu simbol ke atas, menuju pada Allah. Nah, jadi tawaf itu harus suci, karena ini ibarat ingin berkomunikasi langsung pada Allah. Ketika Allah diyakini maha suci, maka setiap jamaah yang akan tawaf harus mensucikan diri lebih dulu. Berputarnya ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena ke kiri itu simbol ke atas. Ke atas itu menuju Allah. Kalau kanan ke bawah. Nah, ya. Nah di situ. Nah, ini kalau tahu gitu, maka saat melaksanakan tawaf itu akan dilakukan dengan penuh pemahaman, penuh kesadaran, sehingga akan semakin tenang, semakin yakin dalam melaksanakan umroh. Apa yang tidak tahu nggak tenang? Tenang. Tapi kalau mereka ditanya nggak tahu.
Kenapa harus begini? Nah ini sunnah Rasul. Pokoknya ikuti aja. Alasannya apa? Banyak yang nggak tahu. Nah, karena itu biasanya ada pembimbingnya dan pembimbing itu akan menjelaskan. Alangkah lebih baik minta penjelasan sehingga ketika melaksanakannya pun akan yakin. Nah itu ya. Nah itu apa itu? Tentang ibadah haji tadi. Takwa fa'inna khairaz zadin takwa. Karena sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa. Takwa itu mengikuti tuntunan Allah. Di antara tuntunannya apa? Kalau mau pergi jauh, ya harus siap. Termasuk bekalnya. Jangan pergi kosongan nggak bawa apa-apa. Udah, saya tawakal pada Allah. Nanti kan saya ingin berbuat baik ibadah haji. Mesti nanti sana banyak yang nolong, ya. Banyak yang bantu. Nah kalau pendapatnya begitu, ini tidak melaksanakan tuntunan Allah 100%. Takwanya tidak sempurna. Karena ada salah satu tuntunan yang tidak diikuti. Yaitu apa? Membawa bekal agar tidak menyusahkan orang lain. Nah, gitu ya. Faina khairaz zadin taqwa. Ma yattaqibi su'al nas wa ghairihi. Nah, ini yang apa? Dijauhi supaya tidak jadi beban orang lain. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwa hanya kepada Allah, wahai orang-orang yang selalu menggunakan pikirannya. Nah ini, ya. Jadi dalam Al-Quran seringkali dikatakan ulul albab, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Ini tujuannya agar yang membaca, agar umat Islam selalu memikirkan kenapa Allah memerintahkan begini, apa manfaatnya, kenapa harus dilandasi takwa. Nah ini yang dikatakan nih, fattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah hanya kepada Allah. Artinya apa? Dalam melaksanakan ibadah haji betul-betul untuk memenuhi perintah syariat yang telah ditetapkan Allah. Caranya bagaimana? Dengan mengikuti tuntunan dari Rasulullah. Tapi seperti yang saya katakan, harus paham, harus mengerti kenapa ibadah itu dilakukan. Nah, begitu ya. Kalau paham, pasti akan lebih baik. Kenapa bapak-bapak diwajibkan sholat 5 waktu? Ada yang tahu, banyak yang tidak. Pokoknya ini kewajiban, tuntunan Allah, perintah Allah, saya laksanakan. Ini artinya melaksanakan tanpa tahu sebab, manfaat, atau tujuannya. Akan lebih baik semua tujuan itu diketahui, sehingga melaksanakannya akan lebih khusyuk, lebih tenang, lebih nyaman. Nah itu ya. Zul ukul, ulul albab, orang yang memiliki akal. Dan ayat baru, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum fa idza afattum min arfat fadkurullaha indal mas'aril haram wadkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin summa afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Nah itu ayatnya ya. Arti ayatnya, fa idza afattum, apabila kamu telah menyelesaikan min Arafat, wukuf di Arafat, fadkurullaha, maka kemudian perbanyaklah zikir kepada Allah indal mas'aril haram, yaitu
di wilayah di tempat-tempat yang disebut Masyarul Haram. Nanti ada penjelasannya. Masyarul Haram itu diantaranya Jabal, ada Musdalifah, ada Mina dan lain sebagainya. Wa in kuntum fadhkuruhu kama hadakum, dan selalu berzikir kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk untuk melaksanakannya kepada kamu sekalian. Wa in kuntum min qabli minal dzalimin, walaupun sebelumnya kamu termasuk orang-orang yang tersesat. Summa afidu min haitsu afadun nas. Kemudian kamu sekalian dianjurkan untuk menuju tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagaimana yang dilakukan orang-orang lain. Wastaghfirullah, dan beristighfarlah, mohon ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, karena sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini arti ayat ya. Sekarang menurut Jalaluddin Asyuti artinya apa? Laisa alaikum junahun. Kamu sekalian tidak berdosa. Tidak apa-apa. Antabtahu fadlan min rabbikum. Kalau setelah melaksanakan ibadah haji mencari rezeki. Antabtahu fadlan. Karena itu dulu kakek saya ketika mau ibadah haji, karena naik kapal ya, bawa pakaian secukupnya, 1 koper. Tapi masih bawa lagi 2 koper besar, isinya sarung, semua sarung. Untuk apa? Nah, nanti dijual di sana, untungnya banyak. Nah, betul. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, selesai ayyam tasyrik, hari 11, 12, 13, kemudian kakek saya membawa kopernya ke pasar jualan sarung. Itu zaman dulu begitu. Ya. Kalau sekarang karena naiknya pesawat, nggak boleh. Orang bawa rokok aja ya. Rokok itu digemari orang-orang sana ya, terutama penduduk Indonesia yang tinggal di sana. Laku lipat dari sini. Sekarang kalau bawa rokok di koper, dibuka, langsung disita. Nggak boleh. Karena Bapak tujuannya memudahkan atau ibadah. Nah, ditanya gitu. Tapi kalau dulu boleh. Nah, ini ayatnya juga boleh. Ayatnya mengatakan, laisa alaikum junahun antabtagu fadlan min rabbikum. Kamu tidak berdosa dalam melaksanakan ibadah haji, tatlubu untuk mencari rizkon. Nah ini fadlan min rabbi, untuk mencari rezeki dari Tuhanmu, bintijarah fil haji, dengan melakukan dagang, transaksi dagang setelah pelaksanaan ibadah haji. Jadi yang diingat, jangan ketika hari tasyrik jualan. Nah ini yang nggak boleh. Tapi setelah selesai hari tasyrik atau sebelum hari Arafah, dagang boleh. Tapi biasanya sebelum hari Arafah, jamaah itu masih kuat semangat untuk ibadah di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Namun setelah selesai, banyak dari mereka kalau zaman dulu berdagang. Kalau sekarang jamaah Indonesia saya kira sudah nggak ada. Karena ketika naik pesawat sudah diteliti ya, pakai sinar X itu, apapun disembunyikan kelihatan. Sehingga kalau bawa yang paling gampang rokok berapa slop gitu ya, itu ketahuan disita. Nah, jadi boleh melaksanakan transaksi dagang setelah pelaksanaan ibadah haji. Bintijarah fil hajj. Ayat ini nazala raddan likarohatihim dalik. Ayat ini turun karena ada yang
tidak suka untuk melaksanakan transaksi dagang setelah ibadah haji. Kalau waktu haji memang tidak boleh, tapi setelah ibadah haji ini dibolehkan. Ya. Ayat ini, kalau ayat yang sebelumnya turun terkait dengan jamaah dari Yaman yang melakukan ibadah tanpa membawa bekal, maka Allah mengatakan itu tidak baik. Karena itu kalau mau ibadah haji harus melengkapi dengan bekal yang cukup. Nah, ayat selanjutnya, karena ada sebagian jamaah yang mengkritik ibadah haji kok dagang. Mau ibadah atau mau dagang. Nah, ternyata dua-duanya boleh. Ketika ibadah, khusyuk, fokus ibadah. Tapi nanti setelah ibadah, baru dagang dilaksanakan. Nah ini ayatnya begitu. Jadi sebab munculnya terkait dengan orang yang mengkritik keras jamaah yang berdagang setelah ibadah haji. Faida afattum min Arafat, apabila kamu telah selesai dafatum, telah melaksanakan wukuf di Arafat, min Arafat ba'dal wukuf biha, setelah melaksanakan wukuf atau selesai wukuf di Arafat, fadkurullaha, maka ikutilah dengan zikir kepada Allah secara berkelanjutan. Ba'dal mabit bi Musdalifah, terutama setelah mabit menginap di Musdalifah. Jadi setelah dari Arafah habis maghrib itu keluar dari Arafah, maka ini menuju ke Musdalifah. Nah, kalau yang habis maghrib keluar dari Arafah menuju Musdalifah harus bermalam 1 kali. Bermalam. Baru boleh meninggalkan Arafah setelah lewat tengah malam. Nah, ini harus bermalam. Nah, saat menuju Musdalifah sambil bermalam, itu ada 2 hal yang harus dilakukan. Atau 3 hal. 1, berzikir terus. 2, mengumpulkan batu. Batu itu dihitung. Jumroh Aqabah 7. Kemudian nanti hari ke-11 melontar 3 jumroh. Masing-masing 7. Berarti 21. Berarti sudah 28. Hari kedua nanti tanggal 12 juga melontar 3 kali. Masing-masing 7. Berarti 21 lagi. 28 dengan 21 berapa? 49. Hari ketiga melontar lagi 7 kali 3 kali, tambah 21 lagi. Berarti kalau lengkap mabit di Mina 3 hari, maka harus mengumpulkan batu sebanyak 63 ditambah 7, 70 batu. Tapi ada sebagian yang nafarul awal. Jadi nafarul awal itu kelompok pertama. Nafar itu kelompok ya. Kelompok pertama itu nginapnya di Mina mabitnya hanya 2 hari. Kalau mabit 2 hari, tanggal 11, tanggal 12, kemudian keluar sah. Nah itu cukup mengumpulkan berapa? 49 batu. Jadi kalau mabit 3 hari, kumpulkan 70 batu. Ustaz Hussein berapa hari mabit? Ingat nggak Mas Yang? Lupa. 2 hari. Nah itu nafar awal. Tak. Kalau mau dilengkapi nafar sani, mabitnya 3 hari. Nyari batunya dari atau di Musdalifah. Nah ini. Jadi pertama
dari Arafah menuju Musdalifah dengan zikir pada Allah. Ada yang labbaik Allahumma labbaik gitu ya. Kemudian mengumpulkan batu antara 49 atau 70. Dan yang ketiga mabit. Mabit ini yang terbaik sejak keluar dari Arafah sampai pagi, yang terbaik. Tapi biasanya karena jamaah banyak, ingin cepat-cepat, begitu jam 12 lewat, sebagian sudah langsung ada yang menuju Mekah, ada yang menuju Mina. Tergantung pembimbingnya mengarahkan kemana. Karena jamaahnya banyak, supaya nanti tidak berdesak-desak. Nah, begitu ya. Nah, ini apa? Fadkurullaha ba'dal mabit bi Musdalifah. Kemudian bitalbiyah wa tahlil wa doa. Nah, tadi saya katakan zikir tadi dilakukan dengan talbiyah. Talbiyah itu ucapan labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Nah, itu ya. Talbiyah tahlil la ilaha illallah wa la syarika lak. Nah, itu ya. Buat doa dan mohon doa mengungkapkan apa keinginannya. Tapi di ayat 200 sudah diingatkan kalau ibadah haji doanya jangan hanya yang bersifat duniawi. Harus bersifat ukhrawi. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara jamaah ada yang berdoa, ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan, kemakmuran di dunia. Berhenti situ. Maka Allah mengatakan mereka itu tidak akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Kemudian Allah mengajarkan yang betul, wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu doa yang diajarkan Allah. Karena itu, bapak-bapak kalau berdoa habis sholat wajib, jangan hanya duniawi, tapi juga ukhrawi. Ya, itu yang penting. Selanjutnya, indal mas'aril haram. Di mana zikir, talbiyah, tahlil, doa, yaitu waktu di mas'aril haram. Mas'aril haram itu satu, Jabal fi akhiril Musdalifah. Jabal ini bukan Jabal di Indonesia ya. Kalau Jabal di Indonesia tinggi-tinggi, gunung. Tapi ini Jabal di sana lebih tepat kalau bahasa kita bukit. Karena tingginya tidak terlalu seperti gunung di Indonesia. Ini Jabal Nur. Jabal Nur di mana? Nggak tahu. Di Arafah itu Jabal apa itu? Jabal Rahmah ya. Jabal Rahmah itu tingginya berapa? Paling puluhan meter. Tidak sampai 100 meter. Maka kalau pas apa itu? Pas wukuf itu Jabal Rahmah dipenuhi jamaah. Disitulah Jabal Rahmah itu artinya apa? Bukit cinta. Karena disitulah konon Adam dan Hawa bertemu setelah berpisah sekian lama. Sehingga rasa kangen keduanya diabadikan dengan tugu monumen di bukit atau di Jabal Rahmah tadi. Nah ini ya. Nah ini Mas'aril Haram itu adalah bukit yang terletak di akhir, di ujung Musdalifah. Yuqalu lahu qashun wa fil hadis
annahu sallallahu alaihi wasallam waqafa bihi yadkurullaha wa yadku hatta asfara jiddan rawahu Muslim. Artinya apa? Di situ setelah melaksanakan haji wada, Rasulullah berhenti di bukit ujung Musdalifah tadi. Beliau kemudian waqafa berhenti di situ, yadkurullah, mengucapkan zikir kepada Allah, wa yad'u, dan berdoa, ya. Hatta asfaro jiddan, sampai apa ini? Menguning, ya. Sampai wajahnya menguning karena betul-betul khusyuknya beliau dalam berdoa dan berzikir. Rawahu Muslim. Wad'uruhu kama hadakum, maka berzikirlah pada Allah sebagaimana Allah telah berikan petunjuk kepada kamu. Lima alimi dinihi wa manasiki haji wal kaf litahlil. Kaf likama ka, ya. Lima alimi dinihi, sesuai dengan pengetahuan agamanya. Wa manasiki haji, sesuai dengan manasik itu mansak, itu artinya ritual kegiatan keagamaan. Ini manasik haji artinya kegiatan ibadah hajinya. Wal kaf li ta'lil, kaf di sini untuk menyebutkan illah, taklil, ya. Artinya bagaimana berzikir kepada Allah, atau mengapa berzikir kepada Allah? Karena Allah telah memberikan petunjuk bagaimana selalu mengingat Allah dengan zikirnya, gitu ya. Li ta'lil. Wa in kuntum min qabli laminadz dzalimin. Walaupun sebelumnya jamaah di antara jamaah ini merupakan orang-orang yang sesat, yang belum beriman. Ya. Jadi banyak, ya, kita punya presenter itu, Deddy Corbuzier. Dia bertahun-tahun mempelajari Islam. Akhirnya tahun lalu dia Muslim, masuk Islam. Ketika dia viral, dia masuk Islam, banyak yang nawari umroh. Saya umrohkan gratis, saya hajikan gratis, ya. Nah, ini orang yang belum Muslim meyakini Tuhan selain Allah, maka dalam Al-Quran itu disebut orang yang tersesat. Tapi kalau kita ketika ibadah haji, walaupun sebelumnya sesat, sudah Muslim, nah ini artinya kama hadakum, sebagaimana Allah telah memberikan hidayah, maka dia dianjurkan untuk selalu berzikir, dan Allah akan memperhatikan ritualnya tadi. Nah ini, ya. Nah ini ungkapannya. Wadkuruhu kama hadakum, dan selalulah berzikir kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Lima alimi dinihi wa manasiki hajihi wal kafli ta'lim. Wa in kuntum min qabli laminadz dzalimin. Walaupun sebelumnya di antara kamu ada yang sesat. Summa afidu min haitsu afadun nas. Kemudian bil Quraisy. Kemudian ya Quraisy, ini bukan ya. Ini ayat ini awalnya khusus untuk orang-orang Mekah yang masuk Islam setelah Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Maka ini disebut ya Quraisy, hai orang-orang Quraisy yang dulunya menyembah berhala, maka sekarang ikut ibadah haji, bertasbihlah, berzikirlah, walaupun sebelumnya kamu termasuk orang yang sesat. Nah, ini yang dimaksud
orang-orang Quraisy tadi. Ya Quraisy. Min haitsu afadun nas. Ai min Arafah bi an takifu biha ma'hu. Nah, afado ini dari kata fado. Dari fado ini artinya bergerak, berduyun-duyun. Dari kata fado muncul kata fayadon. Fayadon itu apa? Banjir. Banjir itu air yang mengalir dengan keras gitu ya. Maka afado ini bisa diartikan sebagai manusia membanjiri, ya, berjalan dengan berbondong-bondong dari Arafah. Ini kalau dulu ya, zaman Rasul. Kalau zaman sekarang yang berbondong-bondong bisnya. Dari Arafah sampai Mekah jaraknya hanya 18 km. Tapi dengan bis waktu itu ditempuhnya hanya 7 jam. 18 km itu 7 jam. Kenapa 7 jam? Macet. Macet itu ya. Karena ribuan bis keluar bersamaan. Nah itu. Afado ini artinya pergi dengan berbondong-bondong. Membanjiri. Kalau kita istilahnya membanjiri. Nah itu ya. Ada kata apa ya tuh? Min Arafah, pergilah berduyun-duyun berbondong-bondong sebagaimana orang-orang lain melakukannya dari Arafat bi antakifu biha, yaitu kamu berhenti di Arafat tadi ma'hu wa kanu yakifuna bil Musdalifah. Kemudian setelah keluar dari Arafat mereka berhenti bermalam di Musdalifah. Tarfa'a anil waqfi anil buku ma'hum. Nah, tarofu'an anil buku ma'hum, yaitu mengikuti apa? Setelah melaksanakan wukuf dengan jamaah-jamaah lain, kemudian pergi ke Masyaril Haram, yaitu Musdalifah tadi. Nah, wa tamma litartib fi dzikri. Nah, wa tamma litartib fi dzikri. Kemudian sempurnakan dengan secara baik, dengan tertib, dengan berurutan dalam berzikir kepada Allah. Wastaghfirullah, dan mohonlah ampun kepada Allah min dzunubikum, dari dosa-dosamu. Innallaha ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman, rahimun bihim, dan selalu menyayangi orang-orang yang beriman. Karena itu dalam ibadah haji, akhir ibadah haji itu diwajibkan apa? Tahallul. Tahallul yang terbaik apa? Tahallul yang terbaik adalah dengan menggunduli, membersihkan rambut, menghabiskan. Kenapa dihabiskan? Nah, ini banyak jamaah yang nggak tahu. Ini simbol, yaitu menggunduli rambut seolah-olah ini membersihkan semua dosa masa lalu. Ibarat setelah ibadah haji, jamaah itu menjadi suci dengan kepalanya yang licin. Dan di situ dianjurkan apa? Mulailah hidup baru. Ketika tumbuh rambut, jangan rambut itu merupakan lambang dari dosa yang dilakukan. Karena dosa yang dilakukan itu mestinya sudah habis ketika tahallul, ketika melaksanakan ibadah haji. Karena itu ada jamaah setelah memahami itu, tiap tahun umroh. Ketika umroh digunduli lagi. Kenapa umroh? Saya untuk membersihkan dosa-dosa itu. Tapi kalau setelahnya masih melakukan, ini namanya
taubatnya bukan nasuha. Taubat nasuha itu setelah bertobat tidak melakukan lagi. Sehingga mestinya tidak ada dosa lagi. Nah, itu ya. Itu mestinya begitu. Orang yang taubatan nasuha mestinya tidak ada dosa lagi. Nah, ayat selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Inna wa ghafurun wa idza qadaitum manasikakum fadkurullaha kadzikrikum aba'akum au asadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, ini ayat 200 ya. Artinya apa? Artinya faida qadaitu. Kalau kamu telah melaksanakan ibadah hajimu, manasikaku, fadkurullah. Kemudian lanjutkan dengan zikir pada Allah, kadzikrikum aba'akum. Sebagaimana kamu selalu membanggakan, mengingat kehebatan orang-orang tuamu. Au asadda dzikra, tapi hendaknya zikir pada Allah lebih baik daripada mengingat orang-orang tuanya. Ya. Faminan nasi, sebagian jamaah bertani saya katakan mayaqulu, yang berdoa Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan-kebaikan, keberkahan duniawi, kemakmuran duniawi. Maka kemudian Allah menjawab, Fa wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka orang yang demikian tidak akan mendapat kebaikan akhirat. Nah, itu ayat selanjutnya. Sekarang tafsirannya, fa idza qadaitu. Kalau kamu sudah melaksanakan atau ada itu melaksanakan manasikakum, manasik hajimu, ibadati hajikum bi'an romaitum jumratal aqabah, yaitu telah melaksanakan ibadah hajimu yang kemudian ditutup dengan melempar jumrah Aqabah wa taqum wastikrar bimina, ya. Wastikrar bimina, dan dilanjutkan dengan diam, tinggal atau mabit di Mina. Fadkurullah, maka selama mabit itu di jamaah ada yang keliru ya. Mabit itu artinya mabit, bata itu malam, bermalam. Maka kata bermalam, kalau gitu di Mina kita tiduran saja, tidur dulu. Padahal di sini dianjurkan fadkurullah. Ketika di Mina, kegiatan yang dilakukan adalah berbanyak zikir, baca Quran, sholat sunnah. Nah itu ya. Fadkurullah bitakbir wasana. Bitakbir dengan mengagungkan Allah, asana itu dengan memuji Allah. Kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kita selalu mengagungkan, menyebut kehebatan orang tua kita. Kama kuntum tadkurunahum inda faraghi hajikum bil faqirah. Sebagaimana kamu menyebutkan kehebatan orang tuamu setelah melaksanakan ibadah haji bil faqirah, dengan bangga. Ya. Bangga ya. Jadi karena menyebut kehebatan orang tua saya dong, dulu yang begini-begini. Nah, itu menyebutkan dengan bangga. Ketimbang seperti itu, lebih baik diisi dengan zikir. Au asadda dzikra, atau dengan menyebut Allah itu mestinya lebih baik. Tapi kadang-kadang justru mengungkapkan kehebatan kakek moyangnya dengan paling hebat.
min dzikrikum apa iyahu. Maka sebetulnya lebih baik ketika berzikir pada Allah lebih baik daripada membanggakan orang tuanya. Wa nasaba asaddu ala hali min dzikri al-mansub wadkuru id lau ta'akhir anhu lakana sifatan lahu. Nah, ini menyebutkan dari sisi gramatikanya, nahwu sorohnya. Tadi dikatakan wa nasaba asadda, kata asadda diberi fathah. Asadda bukan asaddu. Kata nasaba wa nasaba aw nusiba asadda ala hal, ini sebagai hal. Hal itu keadaan min dzikril mansub, dari kata zikir yang mansub. Mansub itu artinya berharokat fathah. Udkuru bi udkuru id lau ta'akhara anhu lakana sifatan lahu. Kalau disebutkan terakhir, maka ini posisinya sebagai sifat, bukan sebagai hal. Ini hal yang terkait dengan nahwu atau gramatika. Jadi asaddu dzikro. Ini disebut asadda dzikro. Kalau disebut asaddu dzikro itu menjadi apa itu? Sifat. Nah ini. Kemudian lanjutnya paminan nasi mayakulu robbana atina fid dunya hasanah. Nah, dari paminan nasi mayakulu robbana atina fid dunya. Di antara manusia atau jamaah itu ada yang berdoa, Robbana, ya Allah, anugerahkan pada kami fid dunya, di dunia ini dengan kebaikan-kebaikan. Nah ini apa? Robbana atina nusibuna, ya. Jadi anugerahkan pada kami fit dunya, di dunia ini fayutahu fiha, maka dia akan dikaruniai kebaikan-kebaikan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq, maka orang yang berdoa demikian di akhirat nanti tidak akan mendapatkan apa-apa, atau disebut nasibun. Nasibun itu artinya bagian, ya. Karena dia hanya menginginkan dunia, maka di akhirat tidak ada yang mendapatkan bagian keberkahan dari Allah. Sehingga ini kritikan dari Allah, kalau kita berdoa jangan hanya untuk duniawi, tapi untuk ukhrawi. Karena itu kalau kita lupa, maka jangan pernah dilalaikan, ditinggalkan doa akhir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kadang-kadang kita lupa, ya, maka akhirnya tetap ada ukhrawinya. Nah, ini tuntunan Allah demikian, ya. Kemudian ketika Allah mengkritik, nah ini tuntunan Allah, kalau mengkritik berikan solusi. Allah mengkritik, jangan berdoa untuk duniawi saja. Maka pertanyaan, kalau gitu doa yang baik bagaimana? Nah, dilanjutkan. Nah, ini dilanjutkan. Wa minhum may yaqul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, doa yang benar adalah, ya Allah, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan keberkahan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari azab neraka. Nah, tafsirannya, wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini yang diartikan hanya hasanah, yaitu nikmat. Karena sudah dipahami, ya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kenikmatan duniawi. Wa fil akhirati hasanah,
dan anugerahkan keberkahan akhirat. Apa itu? Wahyal jannah, yaitu surga. Surga itu apa? Nah, saya pernah menjelaskan surga itu kalau dalam Quran digambarkan sebagai taman yang indah, banyak sungai-sungai di bawahnya, apapun ada di dalamnya. Tapi ternyata tidak semua manusia ingin itu. Ada yang ingin punya taman indah, rumah megah, mobil mewah, makanan berlimpah. Tapi ada yang saya nggak ingin itu. Justru saya ingin liqa'i rabbi, bertemu dengan Tuhan. Nah, para sufi tidak ingin materi. Karena itu kemudian jannah itu hakikatnya adalah suasana yang menyenangkan. Karena semua manusia ingin senang, ingin bahagia. Sehingga kalau kita bahagia, serasa di surga. Nah, gitu kan? Nah, itu. Itulah sebetulnya surga itu adalah suasana yang membuat diri masing-masing bahagia. Sehingga jangan sampai digambarkan nanti surga kita akan tinggal di rumah gedung bertingkat 10. Wah, malah susah naik turun. Kalau kayak saya ini sudah tidak ingin punya rumah 2 lantai, apalagi 3 lantai. Karena sudah nggak kuat naik ke atas. Kalau yang muda-muda punya rumah bertingkat dan bangga ya. Tapi kalau sudah tua kayak saya nggak pengen. Pengennya rumah 1 lantai aja. Jadi bersihkannya enak, tidak usah naik-naik. Gitu. Nah itu kalau naik-naik itu kadang-kadang kaki sudah nggak kuat. Nah itu ya. Karena sudah uzur kan. Alhamdulillah bapak-bapak masih sehat gitu ya. Nah. Dulu ketika saya beli rumah itu bertingkat, senang, bangga. Semua keluarga saya ajak. Kalau mereka, wah hebat. Saya sekarang, ya ampun, tinggal berdua dengan istri, anak gak keluar, sehingga lantai atas itu gak pernah ditempati, gak pernah ditengok, di bawah saja. Nah itu ya. Kadang-kadang minta tolong orang, tolong bersih di atas, seperti apa, jarang ditengok. Nah, beruntunglah yang punya rumah 1 lantai saja. Itu ketika uzur, itu manfaatnya banyak. Nah itu ya. Itu yang saya rasakan. Nah itu. Ya, ini apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jalalain mengatakan nikmat dunia atau hasanah di dunia artinya mendapat nikmat dari Allah. Nikmatnya berapa? Sangat banyak. Sehingga Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung berapa banyak nikmat Allah, tentu tidak akan bisa menghitung dengan tepat karena saking banyaknya. Kalau akhirat adalah jannah. Karena inilah janji Allah, ya. Janji Allah paling tinggi. Jadi akhir surat Al-Fajr Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa orang mukmin yang tenang. Kenapa tenang? Ikhlas ibadah pada Allah, ikhlas menerima takdir Allah, ridho dengan segala nikmat dan karunia Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kalau sudah puas di dunia dengan segala ibadah, segala nikmat, kembalilah pada Allah. Tapi dengan apa? Radiyatan, dengan ikhlas. Kenapa ini ditetapkan? Karena masih banyak manusia tidak ikhlas kembali pada Allah.
Bapak-bapak, nah ini jujur. Ikhlas nggak sekarang kembali kepada Allah? Belum. Masih banyak beban. Ini. Maka ada pertanyaan, mengapa masih ada orang yang belum ikhlas kembali pada Allah? Termasuk kita ya. Kita sekarang ini belum ikhlas. Karena apa? Masih banyak beban. Jadi pertama masih ada beban. Kalau saya meninggal sekarang, anak saya yang kecil gimana nanti? Nah, gitu kan. Masih mikir itu. Nanti anaknya sudah dewasa, dia belum nikah. Setelah nikah, saya pengen nimang cucu dulu. Nah, terus saja, belum ikhlas. Kalau orang yang berdagang lagi maju-majunya, wah, saya dagang ini lagi enak, ngurus perusahaan lagi maju. Kalau saya tinggal bangkrut nanti, masih ada beban. Salah satu yang menyebabkan orang belum ikhlas kembali pada Tuhannya adalah masih ada beban. Karena itu kiai saya dulu, saya pernah cerita mungkin ya. Saya di pesantren, santrinya 2000, masjidnya kecil. Maka tiap sholat, sebagian besar santri itu di luar. Nah kalau kayak sekarang musim hujan, baru Allahu Akbar, imam Bismillahirrahmanirrahim, gerimis, bubar itu jamaah. Maka Pak Kiai, saya ingin membangun masjid yang besar sehingga semua santri saya tertampung. Kalau itu terwujud, saya ikhlas dipanggil Allah. Maka kemudian dilaksanakan pembangunan itu. Bertahun-tahun. Saya ingat waktu itu saya masuk tahun 68. Itu Pak Kiai sudah punya nada. Selesai tahun 77. Lama juga. Besar juga. Maka ketika peresmian, alhamdulillah, masjid yang saya inginkan sudah terwujud. Saya bahagia melihat santri-santri tidak kehujanan lagi. Kalau sekarang Allah memanggil saya ikhlas. 3 hari kemudian beliau wafat tanpa sakit. Ikhlas. Nah ini kita juga gitu, kita masih belum ikhlas karena masih banyak beban. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kenapa orang belum ingin kembali pada Allah? Karena merasakan di dunia ini nikmat. Lebih-lebih yang punya banyak rezeki. Mau apa saja bisa. Nanti kalau di akhirat dikubur, serem. Kuburannya sempit, ya kan? Gali 2 kali 1 meter. Belum lagi jenazah dimasukkan lagi ke lubang ditutup. Nah, padahal di sini rumahnya besar, ber-AC, terang. Di kuburan ada AC-nya enggak? Enggak ada. Ada lampunya enggak? Enggak ada. Nah, maka enak di dunia. Itu enggak mau, gitu ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah adanya informasi, adanya tuntunan dari para ustaz. Kalau nanti di akhirat yang baik dibalas kebaikan, yang berbuat buruk diadab. Setiap orang merasa, saya mau ke akhirat, tapi keburukan saya banyak. Wah nanti diadab bagaimana ini? Wah, akhiratnya masih lama. Ya tapi di kuburan sudah ada azab kubur kan? Karena itu kita diajari Rasul berdoa minta bebas azab kubur. Apa itu? Di akhir sholat sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri. Nah. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu?
Nggak tahu dipentung. Kata dulu guru ngaji saya gitu. Yang jelas ada kubur itu ada. Maka banyak orang takut karena itu tidak ingin mati. Nah ini ya. Ini sebab-sebab kita tidak ingin mati. Ya. Nah semoga kita semuanya bisa melaksanakan tuntunan Allah ini. Terutama doa terakhir tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi itu akan terwujud bila masing-masing mengikuti tuntunan dan syariat Allah yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang menyimpang, dicatat. Nanti catatannya akan diberikan. Ketika itulah kita akan menyesali kenapa dulu saya banyak melakukan hal-hal yang buruk. Sehingga saat seseorang meninggal dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 Allah menggambarkan hatta idza ja'atul mautu qala Rabbir ji'uni. Ya Allah, kembalikan lagi saya ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan ma taraktu. Semoga saya bisa melakukan amal-amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Nah, ini penyesalan setelah meninggal. Karena itu saat ini kita masih punya kemampuan, masih punya kekuatan, masih punya kesempatan, kerjakanlah sebanyak-banyaknya amal soleh. Dan jangan amal tolik. Nah, soleh itu yang baik, tolik itu yang buruk. Kalau bahasa Indonesia, toleh kanan, toleh kiri, tidak fokus. Nah, jalan toleh kanan, toleh kiri, nabrak nanti, gitu ya. Nah, gitu ya. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Ya, Bapak. Ada seorang anak Alhamdulillah. dan dia mengibadahkan haji orang tuanya sudah meninggal ini apa itu enggak? Jadi yang ingin badal harus sudah haji. Kalau menyuruh petugas haji di sana. Boleh. Bisa. Karena yang membadalkan itu sudah haji. Tapi kalau dirinya sendiri sebelum dia melaksanakan ibadah haji belum boleh membadalkan dengan dia. Ya, boleh. Minta tolong itu boleh. Asal yang membadalkan sudah ibadah haji. Dan nilainya memang nggak sama berangkat dari sendiri ketika masih rangkaian masih. Biayanya. Nilai ibadahnya sama. Karena ketidakmampuan bisa digantikan oleh orang lain yang sudah melaksanakan ibadah haji. Dulu saya karena ibadah haji berkali-kali ya. Seringkali setelah ibadah haji yang kedua diminta untuk badal. Nah kalau di sana dulu dikasih $1.000. Nah kalau dari sini nggak tahu berapa, gitu ya. Nah itu kalau biayanya. Nggak tahu statusnya dulu pengalaman bagaimana? Ya. Nah itu ya. Yang lebih baik mana daripada untuk pembadalan haji, tapi untuk sedekah orang-orang berarti yang mengaku itu. Tapi lebih baik mana itu? Karena ada ungkapan ibadah ritual lebih baik daripada ibadah itu. Balik kali ibadah sosial lebih ritual. Ibadah Ya. Jadi gini, pertama ibadah haji itu hanya bagi orang yang mampu. Ketika orang tuanya dulu tak mampu, maka dia tidak wajib. Meninggal pun tidak apa-apa karena tidak mampu ibadah haji.
Nah, ketika anaknya punya rezeki, maka pertanyaannya, apakah rezeki tadi hanya cukup untuk badal haji atau ada kelebihan? Nah, pertanyaan. Kalau uangnya itu sekak, kurang memadai, ya mungkin ibadah sosial, sedekah lebih baik. Ya kalau ibadah uangnya berlebih, maka sedekah ya, badal haji ya, nah itu lebih baik. Ini jadi daripada untuk bulan haji dan lebih baik. Saya itu diberikan orang yang nggak mampu. Loh iya, kan ini. Oh iya, kalau saya tinggal melihat uangnya banyak atau tidak. Kalau banyak, sebagian sedekah, sebagian badal haji. Double, ya kan? Karena apa? Sedekah lain waktu masih bisa, kan? Tadi tertentu aja. Kalau uangnya banyak, sedekah ya, badal haji ya. Kalau banyak, kalau uangnya sedikit, sedekah saja. Nah kalau dia punya keinginan begitu, ya sudah seikhlasnya. Kalau badal haji tidak ikhlas, tidak manfaat. Wah, orang sudah meninggal di badal-badalin. Orang ya deh, udah nih. Nah itu nggak ikhlas, nggak baik. Maka sedekah harus ikhlas juga. Kalau nggak ikhlas juga nggak baik. Tapi kalau dananya hanya segini, kalau badal haji nggak bisa sedekah, yang sedekah dulu. Cukup ya? Cukup? Oh, baik. Ya, siap. Ya. Jadi sekarang ada beberapa travel. Jadi dia memberangkatkan yang mana itu nanti haji. Itu bagaimana hukum ada pandangan Ustaz? Iya. Pada haji nyicil. Ya. Utang. Ya, itu sebetulnya kalau di Malaysia ada tabung haji. Tabung haji ini kebalik. Nabung dulu, setelah cukup baru haji. Nah ini ada itu dulu jamaah saya Pak Julianto, orang Bekasi. Dia punya ide lain. Dia melihat banyak yang mau umroh, pertamanya umroh. Kemudian dana nggak cukup. Kalau umroh itu 20 juta dulu ya, dia bisa bayar 7 juta setengah dulu atau 10 juta atau 5 juta. Diberangkatkan. Yang berangkatkan juga teman saya. Di jamaah Pak Julianto di jamaah saya, yang berangkatkan juga jamaah saya. Nanti setelah selesai, ini juga belum dibayar penuh. Baru setelah pulang, jamaah tadi nyicil. Nah, di sini tentu diperlukan apa? Kepercayaan. Karena ada jamaah yang nakal. Setelah ibadah kamu bayar lagi. Nah, ini keikhlasan tadi. Ternyata sebagian besar itu bayar dan baru nanti dibayarkan ke travel. Nah, ini tidak ada bedanya dengan tabung haji lagi. Sehingga dibolehkan. Cuma di sini harus saling kepercayaan. Karena jamaah tadi sudah ditolong, duitnya belum lengkap, sudah bisa ibadah, maka mestinya dia harus ikhlas dengan membayar cicilan sampai selesai. Tapi kadang-kadang nasib orang siapa tahu setelah jamaah pulang dari ibadah bangkrut lah, kena musibah lah, sehingga tidak bisa bayar. Nah itu salah satu risiko. Tapi kalau sudah disepakati, itu artinya dia berhutang. Maka kalau dia tidak bayar hutang,
sampai di akhirat pun itu tersantum dia tidak memenuhi amanah. Karena itu ketika ada orang meninggal, maka yang paling pertama biaya untuk menguburkan mayit. Kemudian yang kedua melunasi hutang-hutang almarhum. Nah, ini. Karena kalau tidak dibayar itu berbahaya. Karena itu ahli waris telah mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau almarhum punya sangkutan-sangkutan, segera diselesaikan dengan kami. Nah, supaya baik. Baik. Terkait bahwa memang pada bulan ini ada diskusi berdasarkan pengadilan kemarin kalau kita katakan Maulid Nabi Muhammad SAW, pengajian seperti biasa diawali dengan pembacaan Maulid, pembacaan bernyanyi, pembacaan sengaja, kenalan dari 7 sampai 8, nanti jam 8 sampai tengah malam sampai tengah 9 juga dalam rangkaian pengajian seperti biasa. Insya Allah nanti jam untuk nanti ini. Nah, seperti kalau kita terjadi nanti kalau makan orang itu oke ya. Kalau kayak mulutnya gitu. Jadi mau ditanya kalau tetap nanti kita memperhatikan kita setelah kita makan dunia ini. Kalau kita sudah siapkan pasti kayak dibuka sama kita pasti belum. Kita pakai wadah nampak. Dan nampak 5 orang, kan supaya pasti bersama nanti dalam bersama-sama nanti. Kemudian jadi kalau kita mau pada berjanji kalau ada di sana gitu kayak betul. Nah, insyaallah minggu ini sama tausiahnya itu dari dokter dan pada demikian kalau saya yang mau menyimak sedekah untuk belajar dengan besok saya kita silakan hubungi kita bebas atau bersama dan kita kali nanti ada yang membawa buah silakan dan begitu karena kita berjalan juga kita ini nanti kita mungkin yang sekarang yang punya rumah keluaran kita dan ibu kalau dia masuk oke mama tidak oke kalau tidak itu sudah setiap orang bisa ibu betul terjadi apa namanya kita sudah berapa mau itu ayat itu ya terus kita perlu itu yang kita mulai bulan berjalan dan sekarang ini kan aku terus banyak orang yang sampai orang seperti itu apa saya nanti guna dapat ini untuk datang ya ada yang kembali kalau jamaah tetapnya bisa jalan di semua jadi jamaah namanya tiap tahun ganti tiap tahun ganti jamaah tahun 2019 itu sudah mulai lagi tapi apa itu semua alhamdulillah ini mungkin pada sekalian terima kasih atas dalam sekalian Bismillahirrahmanirrahim ya Rabbana Ar-Rahman ala والمسلمين
Sallallahu alaihi wasallam.